Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 4 kilogram daun ganja kering disita petugas BNNK Samarinda dari tangan 2 tersangka. Polisi di Balikpapan makin menggencarkan razia untuk pengguna knalpot bising. Proyek terowongan yang menembuskan Sultan Sulaiman dan Jalan Kakap diprediksi selesai April 2025. Kita ini bertugas, Bos. Pengendara sepeda motor ini sempat protes kepada petugas yang menggelar razia knalpot bising pada Minggu dini hari. Bahkan, pengendara tersebut sempat berusaha hendak kabur saat petugas menghentikan laju kendaraannya. Ini loh, mereka ini saya tilang. Kasat Sabara Polres Balikpapan memastikan razia knalpot bising ini rutin digelar. Tujuannya untuk menjaga Kamtibmas, terutama jelang pergantian tahun. Polisi memastikan pemilik kendaraan tidak diberi sanksi berat. Mereka yang kedapatan menggunakan knalpot bising hanya diminta mengganti dengan knalpot asli bawaan pabrik. Jika pengendara tidak memiliki knalpot aslinya, maka kendaraannya akan diangkut ke kantor polisi. Pada malam hari ini sesuai perintah pimpinan bahwa kita melaksanakan razia atau penindakan knalpot brong. Jadi untuk mengantisipasi atau menjaga kondisi Kamtibmas Balikpapan menjelang malam tahun baru. Jadi kami beserta dengan lalu lintas dan yang lainnya mau melaksanakan penindakan knalpot brong, tetapi dengan mengganti di tempat. Jadi yang kami tindak harus mengganti dengan aslinya. Saya kira itu. Kita tadi sudah pertama di Lawang Merdeka mendapat tadi kurang lebih 10 motor. Di sini kurang lebih 20-an. Jadi nanti kami akan lanjutkan di daerah bandara. Jadi kita tidak memberikan sanksi, hanya memberikan edukasi atau pemahaman bahwa menggunakan knalpot brong mengganggu pengendara lainnya. Jadi cukup mereka mengganti dengan yang aslinya dan knalpot mereka kami tahan. Jangan senyum kau, kenapa nggak buat? Pada razia kali ini sebanyak 30 sepeda motor yang menggunakan knalpot bising yang terjaring razia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tahun baru 2025 kepada Bapak Irianto Ban SSIAP. Ribuan produk ini hasil sitaan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Tarakan. Produk yang disita jelang pergantian tahun jumlahnya mencapai 7.166 jenis. Tindakan tegas tersebut dilakukan oleh BPOM karena produk tersebut dipasarkan tanpa izin edar. Produk yang sebagian diantaranya berasal dari negara tetangga Malaysia itu dipastikan sudah kedaluarsah. Kepala BPOM Tarakan Herianto Baan menyatakan produk ini harus segera ditarik karena selain tidak memiliki izin edar, produk-produk tersebut ternyata kerap dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Ini yang selalu menjadi ini kan rata-rata itu Milo, Apollo dan sebagainya. Jenisnya seperti itu. Mungkin teman-teman komisi nanti akan tambahkan. Dan kendalanya ini, ya ini yang menjadi kendala adalah pertama adalah terus terang yang seperti saya katakan tadi, untuk mengubah paradigma masyarakat terkait penggunaan ini masih kurang seperti itu. Dan yang kedua, banyak masyarakat menjadikan ini oleh-oleh, bahkan ya minta maaf, ada
kalau ada beberapa instansi datang ke sini, cari oleh itu. Kami nggak ada kalau ada instansi kami yang itu dari Jakarta atau kami melarang, jangan beli produk itu. Kami yang mengawasi kan, masa kami izinkan kalian beli itu. Tetapi ada oknum tertentu yang datang sini, carinya produk itu yang kami sayangkan juga. Akhirnya apa, demand-nya masih ada, akhirnya orang yang jual masih ada. Lakukan sosialisasi supaya masyarakat. Pihak Kasih Penindakan Bea dan Cukai Tarakan menegaskan upaya pengawasan telah dilakukan dengan cermat. Meski begitu, pihaknya masih kerap menemukan produk-produk asal luar negeri yang tidak dilengkapi dengan izin edar. Yang rusak ini bukan kemasannya yang ini bukan sekedar makanan dan obat ya. Kalau bea cukai itu terkait dengan community protector masuknya barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri. Demikian juga barang-barang yang memang mempunyai value keluar secara ilegal dari Indonesia. Yang kemudian yang telah disinggung dari Bapak terkait revenue collector, potensi penerimaan negara baik bea masuk, pajak dan penerimaan lainnya. Kemudian industri asisten itu juga tadi sudah dijelaskan sama Bapak terkait dengan produk-produk dalam negeri bagaimana? Selain produk pangan. Produk pangan tanpa izin edar yang ditemukan ini akan segera dimusnahkan. Sedangkan yang sudah kedaluarsa akan dikembalikan ke distributor guna mendapatkan penggantian produk baru. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Itu rata-rata, Bapak Ibu bisa tanyakan juga. Armada mobil pemadam kebakaran hutan dan lahan milik BPBD Berau inilah yang masih dimanfaatkan hingga saat sekarang. Dari jumlahnya, armada tersebut dinilai masih jauh dari kata cukup. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar beberapa waktu sebelumnya. Menanggapi situasi tersebut, Wakil Bupati Berau berjanji akan membahas kebutuhan Sapras BPBD ke Badan Pendapatan Daerah. Ini dimaksudkan agar anggaran yang diusulkan oleh BPBD segera mendapat persetujuan. Meski akan berupaya membantu, namun Wakil Bupati belum dapat memastikan nominal anggaran yang akan diberikan kepada BPBD. Visi dan misi BPBD Kabupaten Berau, visinya adalah terwujudnya benar-benar dalam tahap prarencana. Kemudian mewujudkan tentu ini memerlukan Sapras, tentu ini memerlukan peralatan-peralatan. Kita insya Allah akan lakukan sebuah approach ke daerah, ke kawan masing-masing terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik yang perlu mereka yang sangat mereka butuhkan. Dan ini kita harus dorong ke Ibu Bapeda agar supaya memberikan perhatian khusus melakukan pengadaan barang baik non struktur maupun struktur terkait dengan mitigasi bencana untuk dipenuhi. Terkait anggarannya mungkin ratusan miliar gitu Pak? Kita belum tahu, belum bisa kita kecamatan sebutkan angka-angkanya, tapi yang jelas kita akan kita lihat dulu lah dengan pembangunan yang bersifat dimulai bencana. Sarana dan prasarana pendukung yang paling dibutuhkan oleh BPBD diantaranya adalah kendaraan operasional, perahu karet, tenda, dan beberapa peralatan lainnya untuk mengantisipasi bencana banjir di awal tahun 2025. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.